Charlie, Dogs dan sekitarnya mungkin perlu nyambung sedikit lebih jauh lagi. Betul, ini mengingatkan gua dengan pesawat yang di Erangel, pesawat yang di Miramar, ini sering banget untuk di PMPL saat ini. Entah kenapa gitu, tiba-tiba garis pesawat itu selalu pelit dari map yang kita mainkan, selalu loh. Betul. Kalau di beberapa hari ini ya Pas, gue liat emang pelit banget sih pesawatnya. Mungkin pilot ini lagi bad mood. Waduh, Karena pilotnya lagi kalau bad mood motong ya. ya, motong map dia cuma dikit-dikit doang Pas. Entah 1/5 di bawah, entah cuma motong setengah ke kanan gitu kan. Jarang dia ngambil fair setengah-setengah, tapi ternyata ada yang lebih fair. Kali ini adalah circle yang cukup ke center kali ini dan tampaknya di bootcamp tidak ada battle antara Better juga Morph. Kali ini Better bakal menguasai seluruh bootcamp untuk dirinya sendiri. Betul, mengingat Morph juga tidak lo... kenapa banget belepotan bata gue pagi-pagi ya. Morph juga tidak lolos untuk ke babak Super Weekend kali ini, makanya Better bakal mendapatkan kekuasaan penuh dari bootcampnya. Dan ada beberapa tim juga tadi yang sudah mulai turun, walaupun daerah bawah itu agak sedikit sulit untuk dijangkau, mengingat dari garis pesawat yang ada di arah utara. Tapi harusnya dengan kecilnya map Sanhok ini itu bukan jadi kendala buat mereka sih. Betul, tapi yang perlu diperhatikan oleh tim BTR dari kemarin gitu ya, ketika mereka sudah menang lawan Morph pun, ada tim EVOS yang selalu datang dan menculik mereka. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh tim BTR. Sedangkan di BOP, Battle of Painan, tampaknya Dewa United kali ini tampak adanya tim 69 mendapatkan seluruh kota Painan untuk diri sendiri. Kemarin bahkan mereka menghindari fight demi lolos ke Super Weekend. Oke, kita bakal lihat tentunya akan terjadi hal-hal seperti apa aja nih di Super Weekend match yang pertama. Untuk Super Weekend yang pertama, GD Kids kita perhatikan mereka bakal looting di daerah Syahmi. Belum ada gangguan sama sekali, tidak ada tim yang bentrok untuk di drop zone di awal-awal. Seperti yang udah kita bahas dan sudah kita analisa sebelum game pertama ini dimulai. Booms belum mendapatkan senjata yang terlalu enak kayaknya. Itu udah ada M16 dan juga ada Uzi tadi di tangannya. Lootingannya juga belum terlalu bagus, dan kalau kita menuju ke arah tambang ada Void yang masih melakukan looting di pabrik garam ini, dimana Maybe berada di bagian bawahnya, Dubs ada di bagian high groundnya juga. Kita pindah ke Alter Ego yang kali ini juga tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Yes, kita bakal lihat juga kali ini dari tim Alter Ego. Kali ini bermain dengan cukup luas ya, tanpa diganggu oleh tim-tim lain. Tapi terlihat Alter Ego kalau main Sanhok sekarang nggak seluas zaman dulu ya. Zaman dulu kan dia bisa nyampe ke Sahminya, bisa nyampe ke Dogs juga. Sekarang banyak tim yang turun di pojok-pojokan, sehingga untuk tim Alter Ego sedikit lebih sempit ruang untuk mereka looting. Betul, mungkin mereka memaksimalkan healingnya itu ketika mereka bisa ngeratain satu tim. Healingannya diambil semua, terus habis itu dioper ke satu orang, ya mungkin sisanya ngedapetin 1-2 healing lah untuk mereka survive dan masuk ke dalam circle-circle berikutnya. Karena kalau diperhatikan sekarang Pas, hampir semua tim, bisa bilang mungkin setengah tim lebih ya, suka mengambil looting-lootingan di healing-healingan sekarang. Kalau dulu kan masih banyak yang kayak cuma healing 2-3 doang. Betul. Sekarang banyak tim yang ngambil 8, 10 healing, lalu ditumpukin satu orang di late game. Khusus Sanhok tapi ya? Khusus Sanhok. Ini metanya baru tuh dari season 1 ternyata kepake sampai di season 3 sekarang. Cuma diadaptasi. Betul. Kalau dulu kan healing dari awal. Sekarang pada healing tuh di late game. Betul, lebih memaksimalkan lah. Misalkan mereka emang susah buat masuk zona, udah pasti tuh healingnya bakal dioper ke satu orang. 3 orangnya open ke depan untuk ngebuka jalan, dan untung-untungan juga kalau bisa mendapatkan tambahan poin dari kill. Betul. Dan kalau kita perhatikan sekarang juga beberapa tim tampaknya rotasi dengan cukup cepat. Ada tim 21 yang langsung mengambil satu persimpangan jalan yang cukup enak ya. Bisa motong pergerakan tim-tim lain. Tapi di atasnya ada high ground yang harus dijaga juga oleh Jughead agar tidak ada tim lain yang melok ke arah Chisun. Yes, mereka langsung kontrol areanya dengan sangat baik supaya bisa memberikan cover yang bagus juga, dan posisi mereka nggak dirugikan kalau ada tim lain yang nabrak ke arah mereka. Dari SG juga kemarin permainannya bisa dibilang belum terlalu stabil. Ada momen di mana mereka benar-benar all out dan kelihatan banget mereka siap. Ada momen juga di mana mereka kayak kurang persiapan, dan itu juga dirasain nggak ke arah SG sih. Buat semua tim gua rasa kemarin di weekday semua merasakan hal yang sama, apalagi ngelihat dengan perkembangan dan juga evaluasi yang begitu cepat dilakukan oleh tim-tim lain. Iya. Tapi ini kebiasaan kita Misery bakal yang baru. Misery sudah mulai memantek pergerakan dari tim BTR ya. Karena emang turunnya Victim dan juga tim BTR sebelah-sebelahan. Yap, dan biasanya Misery memang ditugaskan sendiri untuk menjaga di tempat Liquid berada. Dia Betul. biasanya naik ke gentengnya buat ngontrol areanya dan memaksa BTR nggak bisa keluar dari bootcamp. Dan kita bakal lihat dari tim Victim kedatangan juga satu backup, ada Fajar dan juga Rocky yang sudah mulai mendekat ke arah BTR. Akankah mereka coba meng-HBD pergerakan Liquid? Dan Liquid kalau dia nggak sadar dan dia terbuka, bisa jadi makanan empuk bagi tim Victim kalau dia sampai nggak ada cover. Ya, dan tentunya turun di bootcamp sekarang agak sedikit dirugikan nggak sih, Bro? Karena ada satu area baru kan tuh yang ada tulang dinosaurusnya. Betul, bisa itu dipakai buat annoying HBD. banget sumpah. Itu tulang annoying banget karena bisa jadi happy birthday, tapi sepertinya dari TKI mereka YOLO banget buat Tabrak. bergerak menuju ke arah seorang Liquid. Plus ada Misery yang bakal nembak dari arah belakang, terus ada Misery di depan dan juga belakang. Kali ini bahkan 2 pemain langsung terknock out begitu saja. Langsung di end killnya bakal masuk menuju ke arah Victim. Victim bakal mendapatkan 2 poin kill secara gratis.
Tapi baru diambil satu, Takenya masih bisa diselamatkan. Ternyata tetap akan dipulangkan ke lobby. Namun BTR dan juga Victim harus berbagi poin di awal satu-satu dari segi kill. Betul, tapi Liquid lu lihat tadi pas bener-bener ya 1 lawan 2 dengan tenang banget tanpa panik sedikit pun. Liquid bener-bener langsung menghabisi 2 pemain dari tim Takai yang nabrak ke arah compound dia. Dan Takai tidak sadar bahwa di belakang mereka sudah ada tim yang lebih lama menungguin pergerakan tim BTR, yaitu tim Victim yang sudah ready. Tapi Victim sayang banget tadi harus knock juga misterinya sehingga mereka nggak punya momentum untuk coba nyerang balik. Betul banget, dan itu benar-benar shock terapi banget lah buat si Takai ini. Karena gue nggak ngerti apa yang mereka pikirkan dengan langsung tabrak bagi tanpa melakukan pengecekan. Mungkin mereka udah scout dari atas kosong, tapi tiba-tiba pas masuk ke dalam rumah ada orang. Plus di bukit belakang mereka sudah ada Victim yang menunggu. Itu udah kebiasaan Victim yang baru sih kalau gue lihat ya. Khusus buat tim Sunhawk di mana Misery bakal nge-split. Karena posisinya sekarang yang sering dilakukan sama Victim adalah 1-3. Di mana Misery dibiarkan sendiri. Ini mungkin adaptasi mereka yang mereka lihat dari Rodviat dan teman-teman. Betul, welcome to Sunhawk. Map HBD. Ya itu dia map HBD. Datang lagi yang lain pas. Datang lagi. Belum kelar, kali ini bakal masuk lagi. Tapi sepertinya Liquid bakal melemparkan Nietzsche ke arah luar. Menahan laju push dari tim Aura. Yang sudah mulai menghimpit ke arah tempat di mana Liquid sedang singgah kali ini. Mundur ke arah rumah belakang dan akan meminta backup oleh 2 pemain BTR yang lainnya yang jaraknya juga nggak terlalu jauh. Sementara Jaden masih melakukan pengecekan di setiap ruangan. Tidak ada orang sama sekali ternyata karena Liquid sudah berpindah rumah ke rumah belakangnya. Nate sudah mulai dimasak oleh seorang Nomercy, bakal dilemparkan langsung ke arah depan sana. Apakah bisa connect? Ternyata belum memberikan damage ke arah Liquid. Liquid pun nggak membuat gerakan yang terlalu greedy dan ternyata dari seorang Luxi mendapatkan Jaxi di arah luar. Satu pick yang bagus, satu backup yang begitu rapi dari Red Alliance. Gue suka banget pergerakan dari Liquid sih. Dia benar-benar menahan gempuran dari tim Aura dan membuat Aura sulit bergerak kemanapun, dan backup dari BTR pun benar-benar on point banget. Tidak membiarkan Liquid berjuang sendirian dan dari semua arah BTR langsung mengoverload area dari tim Aura. Sehingga Aura malah yang jadi terjebak sekarang. Betul. Aura yang tadi pengen nabrakin Liquid malah yang jadi terjebak di area rumah kecil doang. Ya, dan sekarang pergerakannya juga bakal menuju ke arah tulang dinosaurusnya. Rosesi udah mundur ke arah belakang, mungkin bakal di-spray karena udah ada flank position dari BTR yang akan menghambat pergerakan dari tim Aura. Tertangkap ternyata oleh Misery. Ini bener-bener diseser banget tepatnya karena lolos dari BTR, bakal ketemu sama tim lain. Tapi cicilan damage sudah mulai diberikan, Nate sudah mulai dimasak. Kali ini Ryzen bakal melemparkan Nate yang menuju ke arah Nomercy, lempar langsung masuk menuju bagian dalam dari rumahnya, dan lihat damage yang begitu dalam diberikan karena Nomercy, namun Nomercy masih bisa selamat. Ternyata 2 pemain dari BTR sudah mulai ngapus menuju ke bagian dalam dari rumahnya, cek sedikit ke arah ruangan, tapi ada tembakan dari 2 sisi membuat Ryzen terkena out. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, bahkan 2 pemain dari Red Alliance tumbang. Wow, Aura menguasai rumah ini dengan sangat-sangat baik. Betul, untungnya Nomercy nggak kena tadi dari lemparan bom dari seorang Ryzen dan akhirnya bisa bertahan hidup doang. Dan kali ini dari Rosesi harus dalam posisi knock, tapi jaraknya sedikit sulit untuk selamatkan kecuali dia bisa merangkak menuju ke arah tim Aura. Dan Aura 2 kill mereka peroleh sangat besar karena sekarang BTR nggak bisa maju ke arah tim Aura. Betul, Aura udah terlalu komit dengan compound mereka, dan BTR gue rasa mereka bakal mundur karena mereka udah kehilangan 2 pemain mereka. Ada Luxi dan juga Liquid dan juga Ryzen berarti tadi yang dipulangkan. Tersisa Tachibana aja, Flo. Betul. Ya dengan Tachibana kali ini mereka harus berjuang juga, tapi baik lagi untuk BTR gue rasa setiap anggota mereka punya kemampuan survive yang tinggi dan tinggal bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka. Tapi tampaknya Victim nggak akan berdiam diri, mengetahui bahwa rumah yang tadi mereka pengen take over direbut oleh tim Aura. Mereka cuma pengen coba untuk mengambil keuntungan juga dengan mencuri 1 kill dari tim Aura kali ini. Dapat 1 poin tambahan, 2 kill masuk untuk tim Victim, dan ini menjadi keunggulan cukup enak juga bagi mereka karena posisi mereka lumayan aman sekarang nih pas. Ya, gue kira tadi Victim begitu mereka mau komit ke arah BTR dan juga ke arah Takai, mereka nggak jadi kan, mereka mundur, dapetin 1 kill doang, terus mereka mundur, dan gue rasa itu gerakan yang bakal pindah dari tempat ini. Tapi ternyata mereka nggak pindah jauh-jauh. Begitu ada Aura datang, Victim datang lagi sebagai pengganggu, sebagai tim ketiga yang mengganggu pertarungan antara Aura dan juga BTR. Kita bakal lihat juga dari tim Victim tampaknya masih mengunci pergerakan tim Aura. Dekat dengan mereka juga ada tim Takai yang tinggal 2 member. Kalau menurut gue tadi Takai bertahan di atas bukit bootcamp, itu mungkin mereka keuntungannya gede banget pas. Kalau nahan di situ. Yes, betul. Tapi tampaknya kita bakal lihat dari tim BTR, Luxi kembali dengan tembakan sniper yang begitu jitu langsung mendapatkan kepala seorang Bobs. Bahkan TP-TP yang melontarkan juga, dan Bobs dalam bahaya karena udah low banget. Betul, ada supply juga di sekitar Victim, akan bisa diselamatkan, harusnya mengingat posisinya juga tercover dengan beberapa obstacles dan juga beberapa gundukan-gundukan yang ada di bukit milik Victim. Ini harusnya masih bisa dipegang. Bobs sebentar lagi bakal langsung menuju ke arah Bobs, dan ternyata bisa di revive. Tipis banget, pixel bleeding. Betul, itu Bobs gambarnya layar udah gelap banget. Udah gelap banget itu. Udah gelap banget, cuma bisa bilang please buruan pegang gua. Bisa gak Cok? Bisa. Wah, akhirnya bisa diselamatkan. Yes, dan tampaknya ada bonus sedikit ya untuk seorang Fajar yang telah bekerja keras untuk menyelamatkan Bobs. Wah. Diberi juga 1 buah airdrop.
Enak banget tuh, Faisal langsung dapat 3 dari 1 ke 3, Helm dari 2 ke 3. Kurang Langsung seger apa seger. itu buat Fajar. Dan juga MK dapat ya. Lagi lah, dapat MK, 1 set Robocop, kurang enak apa, kurang nikmat apa, tas juga jadi level 3 juga. Medkit juga lagi, Flo. Rezeki teman yang suka banget. nge-revive teman. Nah itu dia, perbuatan baik akan dibalas dengan hal yang baik yang Betul. lain. Itu dia. Sering-sering ya revive orang ya. Sering-sering revive orang Kalau guys di ya. klasik ya. Makanya kalau di klasik teman lu kenok, revive. Jangan Tapi kalau tiba-tiba dia kurang ajar, granat aja. Jangan sering-sering, jangan alasannya, aduh lu open banget nggak bisa diselamatin. Padahal masih bisa, kalau mau effort dikit mah bisa itu bikin wall smoke, porting mobil, temen bisa selamat. Tapi kadang-kadang di klasik tuh kita ketemu sama orang yang egonya nggak bisa ditahan ya. Tapi kalau turnamen kayak gini sih harusnya ego bisa ditahan lah. Karena kan semua untuk kebaikan tim, bukan untuk kepentingan pribadi kayak kita pengen show off dan lain-lainnya. Kalau show off ya satu tim, jangan satu orang doang. Iya, kita bakal kayaknya juga ya dari beberapa tim yang bermain tampaknya. Sudah mulai mendekat juga ke arah center circle. Bootcamp sudah menjadi tempat yang cukup difavoritkan oleh banyak tim. Tapi juga ada beberapa tim masih nge-hold area turun mereka seperti Onyx. Ada juga tim EVOS yang langsung menahan gempuran tim-tim lain dari area mereka sendiri. Ya, betul banget. Kalau kita perhatikan juga pergerakan dari Aerolov nggak terlalu greedy untuk langsung tabrak depan. Mereka benar-benar mengecek satu persatu bukit yang ingin mereka jadikan checkpointnya. BTR berada dalam satu rumah yang sama karena mereka menyisakan 2 pemain saja. Belum ada tim yang secara utuh dipulangkan ke arah lobby, tapi dari playernya udah tinggal 58. Betul, akhirnya pun mulai terpantau sudah mengambil bukit yang berada tepat di atas tim BTR kali ini ya. Victim 21 dan tim lain juga sudah mulai terpantau. Alter Ego pun sudah mulai rotasi dengan tempo yang sangat lambat dari arah Cave. Mendapatkan satu catch yang sangat baik ke arah tim GD. Tapi GD tidak akan berdiam diri dan akan coba untuk menembak balik ke arah tim AE kali ini. Betul sekali, dan Martin masih bisa bersembunyi dengan nyaman di arah tebing-tebing yang sudah dikuasai oleh tim Alter Ego. GD, Nichil sudah terkenok dan bleeding out begitu saja. Akan sangat sulit sepertinya untuk diselamatkan posisi dari seorang Nichil. Harusnya bakal kehilangan satu pemain mereka, tapi Martin bakal langsung di spot begitu aja. Star punya angle ternyata, dan ternyata Flo, ternyata aja banyak banget gue omongin ya. Nichil masih bisa diselamatkan karena langsung ada backup dari seorang Daibot. Betul, ini kita bakal kini dari tim Alter Ego dapatkan mereka melawan tim GD yang sudah memotong pergerakan mereka terlebih dahulu. Alter Ego kali ini harus menelan sakitnya Blue Zone, tapi bisa dibilang sakitnya ini masih geli-geli doang karena masih zona kedua. Dan untuk Alter Ego gue rasa Blue Zone bukan jadi lawan tapi jadi kawan karena sudah membuat tim GD juga pindah posisi pelan-pelan nih. Betul, bagi Alter Ego mah Blue Zone adalah teman cuy, Blue Zone adalah kawan karena mereka sering banget mendapatkan placement yang bagus dari Blue Zone yang mereka tahan-tahan. Tapi kalau kita perhatikan dari Void juga pergerakan mereka bakal tertahan kali ini di mana Asa sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu pemain dari Victim juga sedang bleeding out karena 2 pemain Victim, Void, kenapa jadi Victim? Void, satu pemain mereka, Chal juga sedang dalam posisi knock out. Kita bakal ganti juga dari tim GD pelan-pelan sudah mulai dalam posisi yang berbahaya. Tapi di belakang mereka Alter Ego tampaknya belum pengen maju ke arah mereka. Mereka bisa fokus ke arah tim Void dulu yang kali ini dimana Chal harus dalam posisi kenok, lempar bom mulai lontarkan dan akhirnya Blue Zone yang memakan Kal balik ke arah lobby. Betul. GD masih selamat dengan 4 anggota mereka dan sudah mendapatkan 2 point kill. Bisa maju ke depan dan Alter Ego punya celah dikit untuk pindah posisi dan coba menghindari fight. Yap, kali ini kalau kita lihat lagi, dari beberapa tim yang lagi bonyok-bonyokan di arah Blue Zone, mereka masih menahan posisi mereka sejauh ini karena damage per second dari Blue Zone yang ada di Sandok juga nggak terlalu menyakitkan kalau kita bandingkan dengan 2 map yang lain. Betul. Untuk Erangel dan juga Miramar. Memang sakitnya Blue Zone Sunhawk itu geli ketimbang map-map lain. Tapi kalau lama-lama ditahan tanpa boosting dan tanpa healing juga itu bonyok juga lama-lama. Tapi kalau kita penasaran juga ya, kita bakal lihat dari tim AE masih terkunci di bagian cave. Sedangkan tim GD ada beberapa anggota mereka yang sudah mulai mendekat ke area play zone. Tapi tampaknya mendekat ke area play zone yang menjauh kali ini. Deketin area aman malah makin bahaya lagi sekarang. Karena penumpukan terjadi di daerah bootcamp dan juga Paradise. Yep. Malah SG yang nggak pindah posisi kali ini benar-benar aman banget. Betul, posisi mereka udah posisi yang paling kosong. Ini daerah selatan bakal chaos, daerah timur juga bakal chaos. Mungkin utara juga bakal bebas deh. Karena Boom ada di satu area deket Tatmok dan itu nggak ada tim lain di sekitar mereka. Paling kalau mereka mau perang, mereka bakal perang sama tim yang ada di bagian Paradise. Kita bakal gini. Yes, EVOS. Dan mereka nggak perlu pindah posisi sama sekali. Dari awal turun di Paradise, looting di Paradise, tahanin Paradise sampai sekarang menuju late game masih di Paradise juga. Betul, mereka nggak bergeming sama sekali mempertahankan posisi mereka selama mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Apapun yang bakal mereka perjuangkan, bakal mereka pertahankan saat ini juga. Dan Fajar, kita berpindah ke Victim bukan Void ya. Tadi gue kelibet banget, kenapa gue ngeliat Void tiba-tiba gue bilangnya Victim ya? Apa karena awalan depannya sama-sama V gitu? Mungkin ada V, ada I. Nah itu dia. So, kita bakal kembali lagi menuju ke arah gamenya karena 2-1 juga sudah mulai perang dan Cis sudah mendapatkan satu orang dari Onyx. Bintang tersungkur di balik satu pohon. Follow up juga akan segera dilakukan. 2 pemain bergerak secara beriringan. Raffi bakal membackup dari satu batu di sebelah kiri namun Anda Molotov
dilemparkan tapi Raffi ternyata tertangkap juga. Ada Microboy dari EVOS yang tiba-tiba join to the fight dari arah sebelah kanan dari tim Onyx. Betul, tampaknya dengan zona ketiga yang muncul semua tim sudah mulai berdempetan dan zona keempat nanti gue yakin bakal pecah fight di semua sisi map. Tapi sementara tim-tim yang numpuk di bagian bootcamp dari Paradise akan coba bertukar peluru untuk coba saling mempincangkan sebelum bergerak menuju ke zona-zona akhir. Onyx dalam bahaya karena Raffi dan Posi kenok tapi harusnya nggak bisa lanjutin lagi tembakannya oleh 21 ataupun dari tim EVOS dari jarak jauh. So Onyx untuk sementara bakal aman, 21 yang bakal mengambil batu-batu dan kita bakal lihat beberapa tim ya cukup banyak menerima peluru-peluru panas ya tim-tim yang berada di jarak jauh. Ini dia udah mulai pada perang, tapi perangnya itu dari jarak-jarak jauh seperti yang dibilang sama Wolfie. Jarak dekatnya cuma dikit doang tadi yang perang, kalau nggak salah ada GD, ada Aura, ada BTR sama tim Victim tadi itu pun untuk di early game-nya. Kita udah masuk di era mid game di mana Blue Zone yang ketiga juga sudah mulai melakukan pergerakannya. Raffi sudah tidak bisa diselamatkan, Bintang juga sudah terkenok kembali untuk yang kedua kalinya. Raffi yang nge-backup, Raffi yang pulang duluan ke lobby. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim DU pelan-pelan sudah mulai mengintip ke bagian luar. Mereka berada tepat di ujung zona banget. Bukan tempat yang berbahaya, tapi akan menjadi berbahaya kalau sampai pindah lagi posisi. Karena mereka berada di kanan bawah, yang berarti mereka menjadi di ujung dari tumbuh-tumbukan semua tim. Ya, apalagi kalau zonanya bouncing lagi ke atas seperti yang lo bilang tadi, ini bakal jadi PR buat tim DU. Atas mereka udah dikuasain sama 3 tim. Ada Onyx, ada 21, ada EVOS plus kiri mereka ada tim satu lagi. Berarti ada 4 tim yang bakal memotong rotasi dari mereka. Ada 21 e-sport ternyata di sekitar sana juga. Dan kalau kita perhatikan pergerakan dari GD yang sekarang ada di lower ground. Mereka bakal tabrak ke arah Victim. Bergerak pelanan pasti, nggak buru-buru banget. Mereka benar-benar rotasi lambat dengan proning loh. Mereka nggak lari loh. Betul, mereka Dia ngerangkak. Dia nggak mau sampai ketahuan oleh tim GD karena sementara Victim megang keunggulan ketimbang tim GD kali ini ya. Tapi mereka juga tinggal 3 anggota. Jadi menang posisi kalah jumlah tapi spray yang dilakukan oleh Boss membuat keadaan imbang kali ini tapi sayang sekali. Keadaan imbang sekarang kembali dimenangkan oleh tim GD apalagi kalau mereka bisa kenok Fajar tapi sayang sekali tidak mendapatkan kenok tambahannya lagi. Betul, langsung ada follow up kali ini 2 smoke bakal dilontarkan untuk menyelamatkan posisi dari seorang Booms yang sedang tersungkur. Bobs pun dipulangkan bertukar ke arah lobby. Nichil punya angle shoot untuk melakukan finishing. 3 atau 4 melawan 2 kali ini posisinya. Kalau ke revive ini berarti 4 lawan 2. Fajar masih menjaga di satu batu yang sama dan SG lihat dia nggak bergeming sama sekali, suaranya menuju ke arah mereka terus. Benar-benar tidak perlu bergerak, dapatnya tempat terenak, high ground dan juga low ground. Harusnya Slayer udah bisa tarik mundur sih, tarik mundur ke arah teman-temannya dan menjaga fokus di high ground aja. Yap, tapi kali ini kalau kita perhatikan dari seorang Daibot punya angle shoot menuju ke arah Fajar, bakal ada tembakan ke Fajar namun Fajar bisa bertutup angle shoot dengan melakukan proning dan tertembak oleh Luxi dari arah kiri. Ternyata third party datang kembali, Molotov dilemparkan menghentikan langkah dari tim GD. Kali ini apakah GD masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka yang tersisa, namun Star cukup percaya diri close combat. Kali ini Fajar langsung dipulangkan bertukar lobby, last man standing dari seorang Victim. Bisakah dia bertahan? Jiggle sedikit namun ternyata masih belum bisa bertahan. Bahkan kali ini Rocky mendapatkan 2 pemain dari GD. Booms masih bertahan di balik satu batu tipis, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. 1v1 situation. Akan menggunakan head kit dan sepertinya siap jump shoot yang ternyata kali ini berhasil dari Booms. Betul, Booms dengan sangat tenang mengetahui bahwa Rocky dalam posisi tertekan langsung maju ke depan, pre-fire juga dan akhirnya menangkan one on one dengan seorang Rocky dengan jumping shot pre-fire dia. Terutama kita bakal melihat aksi tambahan lagi antara Dewa dan juga tim Onyx di mana trading 1-for-1 terjadi. Kita bakal lihat dari Raffi bakal spray down dan seorang Ozora juga membuat keadaan keunggulan untuk tim Onyx sementara waktu ini, tapi DU masih belum out, masih belum down karena masih memiliki 2 anggota yang masih aktif. Hansen juga Uni masih coba untuk mencari keunggulan atas fight yang terjadi dengan tim Onyx. Kita bakal lihat kain dari seorang Uni sudah maju ke depan, tampaknya sudah berkawan satu Onyx juga di mana Raffi dalam posisi yang kenok. Nick masih coba untuk one on one dan what a nice shot dari Uni, merupakan 2 korban dari tim Onyx. Betul, tapi apakah bisa di sini mendapatkan momen untuk melakukan healing? Blue juga sudah mulai bergerak dan ternyata Powerpunk yang berhasil memenangkan fight-nya karena Uni sudah kehilangan HP yang cukup banyak. Langsung dipulangkan bertukar lobby. Hands bakal fokus untuk menyelamatkan Crescent di balik satu batu, sementara Powerbank bakal meninggalkan rekannya di belakang karena Blue Zone yang semakin menyakitkan. Ya, Powerpunk kali bakal coba pindah posisi meninggalkan seorang Nick, mungkin cuma mengambil healing-healingan ataupun beberapa peralatan dari seorang Nick doang. Tapi tampaknya Nick bakal coba mencari informasi lebih ya, di mana posisi dari tim DU berada. Bakal di finish menjadi poin tambahan bagi tim DU, tapi DU dalam bahaya juga karena zona berjarak 300 meter menuju ke arah safe zone-nya dan Powerpunk gak pindah posisi. Dia tahu bahwa menuju ke arah safe zone itu bahaya. Sehingga dia lebih pilih untuk stay dan coba mungkin membegal pergerakan dari lawannya. Betul, dan EVOS yang sudah keluar dari Paradise, mereka sudah berada di bagian yang cukup open dengan beberapa obstacle yang akan mereka manfaatkan. Dari Airwolf juga bakal perang dengan tim 21 Esports. Jughead terkena damage dari Nietzsche dan harus tersungkur lesu di arah tanah dari Sanhok kali ini. Jaspay menjaga angle-nya di balik batu, intip-intip dikit ke arah sebelah kanan. Kalau ini circle-nya menuju ke arah SG,
mereka nyayur banget sih Flo. Betul, mereka ini nyayur banget. Tapi baik lagi kita bakal lihat ya. Ini tergantung hoki zona. Kalau sampai ke area SG ini bakal benar jadi satu keunggulan yang luar biasa. Tapi tanpa kita bakal lihat dari aura, mencari keunggulan dari jumlah kill mereka kantongi. Bahkan pulau di kiri, itu mereka kuasai juga. Mengirim nomor itu coba memegal tim-tim lain. Dan ternyata aura mengambil keputusan yang paling tepat dengan mengirim 2 anggota mereka menuju ke arah pulau. Dan 1 anggota mereka nomor itu membegal pergerakan tim-tim lain. Tapi lo kalau lihat Crescent tadi, dia naik bagi langsung tabrakin mobilnya ke tengah untuk langsung nyebrang ke arah pulau yang ditempatin sama 2 pemain dari tim Aura. Apakah kali ini DU bisa melakukan retake di tempat yang sudah ditempati oleh tim Aura, karena ada 2 pemain Vayne juga sedang berenang menuju ke pulau tersebut. Tapi dia tahu nggak ada anggota tim Aura itu dia. Pertanyaannya tahu atau enggak? Oke, Requiem tampaknya sudah mulai healing-healing juga, menggunakan bandage untuk coba mengurangi jumlah first aid yang digunakan. Tapi kita lihat juga Cryzen tampaknya tertangkap dan Dewa United perlu pulang di posisi ke-14. Betul, tertangkapnya ternyata bukan sama Aura tapi tertangkap sama SG yang senantiasa menunggu di bibir pantai, menunggu timing untuk menyeberang. Karena mereka masih galau, zonanya masih ada possible buat pindah ke arah SG lagi soalnya. Betul, tapi kita lihat kali ini juga dari seorang Lizard sudah mendekat ke arah BFD. Bot semua terpantau oleh seorang Lizard dan sudah mulai bergerak langkah demi langkah menuju ke depan. Lizard sudah menerima cukup banyak damage dan perlu melakukan healing, tapi Bots sangat pakai masuk ke jangkauan tembakan diri dan Bots akan di-take down oleh seorang Lizard kali ini. Menyisakan 2 pemain tim BFD yang berdekatan dengan Lizard, dan Ucup dan juga Licin perlu berhati-hati karena damage dari Blue Zone sudah mulai sakit. Betul banget, udah ditembakin juga karena ada sedikit covering fire yang ditembakkan dari arah sebelah kiri. Gua gak tahu itu tim apa, tapi yang jelas bukan timnya yang ada di depan dia, tapi tim lain yang ada di sebelah kirinya. Dan dari SG juga sudah mulai mendapatkan tekanan karena Boom berusaha untuk meretake compound dari tim SG. Jmax ada di barisan paling depan. Kali ini Ponbit juga bakal langsung kelas combat, menembus Blue Zone yang bakal masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. 1 orang berhasil diamankan, ternyata 2 orang sudah mulai kelihatan. Dan kali ini depan muka persis Ponbit mendapatkan 2 korban begitu saja. Hanya tinggal Slayer yang tersisa, ditembakin juga dari arah sebelah kanan, ternyata bersembunyi di balik satu pohon dan langsung terspot. Tapi bukan dari Boom, melainkan Aura yang punya kontrol area ke angle milik last man standingnya SG. Betul, tampaknya kita bakal cukup banyak tim yang sudah mulai berjatuhan, di mana Takai juga menyusul di posisi ke-12 dan zona menuju mayoritas ke bagian air kali ini, Pak. Membuat semua tim harus berjuang mengambil tempat-tempat di ujung dari pulau dan juga perairan. Oh my god, kali ini benar-benar menjadi satu zona yang sangat sulit dimainkan. Betul, ini masih galau banget zonanya antara ke pulau Paradise-nya atau ke pulau terpencilnya. Ini legend banget loh zona kayak gini di Sanhok. Waktu itu hampir kayak gini tapi nggak jadi. Betul, ini kalau zona yang next-nya full ke air, baru benar-benar the legend circle. Yap, kalau ke air ya. Bentar, itu kayak kalau yang di dekatnya Dubs itu kan ada pohon-pohon tuh. Itu masih bisa dipijak nggak sih? Bisa dipijak. Bisa dipijak berarti ya? Tapi kecil banget areanya. Oke, apakah bisa nanti bakal dimanfaatkan oleh beberapa tim yang tersisa kali ini. Dari Eagle juga sudah mulai melakukan pergerakan mereka, di mana Jaspis langsung dipotong begitu saja, dipulangkan ke arah lobby. Menyusul 1 pemain lagi, Eagle berhasil mendapatkan beberapa killnya menuju ke arah tim Boom yang ada di bagian high ground kali ini. Cukup dekat ternyata antara Boom dan juga Eagle. Dia bakal langsung menuju ke bagian ujung, menembak, dan what happened dengan seorang Ponbit? Dia nggak langsung respon untuk menembak ke arah Anthem barusan. Betul, kita bakal pergerakan seorang Anthem kali ini bakal coba untuk menjaga pergerakan dari tim Boom tidak turun dari perbukitannya, tapi tampaknya dari jarak jauh ada Jaden yang langsung menembakkan seorang Anthem dan menyisakan Audrey bertahan sendirian. Dari tim Onyx pun akhirnya tumbang di posisi ke-8 membawa 3 poin kill tambahan juga. Dexy tampaknya lagi